Setelah Rabu, beliau Ustadz Sutrisno LCMPD dari Ponpes Al Isti'anah Pati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar selalu sehat nih. Alhamdulillah. Walaupun kemarin juga mungkin lagi sibuk-sibuknya karena ada pengajian gitu ya. Pembahasan yang masih panjang Ustadz tentang puasa dan di sore hari ini tentang kesunahan puasa. Moga silahkan untuk memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita meneruskan kajian kitab Fathul Qorib, masih bab tentang puasa yang bertepatan tentang kesunahan dalam menjalankan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa yustahabu lan den sunahake fi shaumi ing dalam poso apa salah satu asya telu pira-pira suwiji. Ahaduha utai salah sijine salah satu asya iku ta'jilul fitri, aki-aki buka. Jadi termasuk kesunahan dalam berpuasa kita ta'jilul fitri. Ta'jil ini intahak koko lamun dadi nyoto. Sapa asoimu wong kang poso oleh dadi nyoto guru basyamsi ing amblese srengenge. Wis dalam keadaan benar-benar udah gurup. Masih syak ya enggak boleh langsung ta'jilul fitri. Fa in syaka mau lamun ragu sapa wong ya fala yu ajilu mongko ora kena aki-aki sapa wong al-fitra ing buka. Ngoten ya. Oh, berarti apa? Takjilul fitri termasuk bagian dari kesunahan. Bagaimana yang diliwatkan oleh Sahal bin Sa'id nggih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Dapun Kanjeng Nabi napa? Wong iku dalam keadaan untuk keapian, dalam keadaan menjalankan suatu kebaikan terus. La yazalu an-nasu bi khairin. Selagi napa ma'ajjalu al-fitrah. Dalam keadaan puasa dia napa langsung cepat-cepat napa takjil. Enggak usah napa ngendi-ngendi wah nanti saya belum lapar, enggak. Atau sholat dulu enggak. Buka dulu. Itu. Termasuk kesunahan. Sebagaimana lagi ada manfaat iman, apalagi dia mengajak orang berbuka puasa ya. Manfaat iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'un. Masya Allah, apabila dia mengajak orang berpuasa atau memberikan orang berbuka puasa ya, kana lahu mislu ajrihi. Kaya napa ki ambek entuk ganjarane wong sing poso. Walaupun ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Untuk ganjarane wong sing kaya dene wong sing poso mau, tapi wong sing poso mau pahalane ora kurang. La yang kusumin ajri shaimi. Ora ngurangi ganjarane wong sing poso. Tapi dipun ganjar dening Gusti Allah napa? Kaya dene wong kang nglakoni poso. Niku napa keutamaan luar biasa nggih. Niku satu riwayatake Abdullah bin Zubair qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'id ibn Mu'adh. Faqala aftara indakum as-shaimuna wa akal at'amakum ala beror. Sampai ketika ada orang mengajak berbuka puasa di rumahnya atau di tempat manapun ya, as-shaimun mau wa akal at'amakum wal abror wa sholat alaikum al malaikah, sampai malaikat membacakan sholawat, membacakan memintakan rahmat kepada Allah diberikan pada orang yang memberikan buka puasa. Ini diingat-ingat besok harus sudah masuk bulan Ramadan ya, masih berapa bulan lagi, tapi paling tidak kita sudah mengetahui begitu besar pahalanya orang yang memberikan iftar. Ngoten nggih. Nah, tadi kesunahannya tajil tadi intahak koko asoim guru basyamsi, sudah benar-benar ambles srengenge. Jangan sampai ketika udah di masjid azan adanya sembarangan sebelum masuk guru basyamsi udah diazani. Nah, ini bahaya. Benar-benar guru basyamsi, maka kita harus segera menjalankan
iftar. Wa yusanu lan den sunahake apa ayuftira ing yen to buka sapa wong. Disunahke ala tamrin ing atase kurma. Wa illa nek ana kurma ning Indonesia mandane kurma ya famaun mongko utawi napa banyu. Sunahane pada tamar dulu nggih. Nggih. Lho Kanjeng Nabi nu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin. Nah, dulu Kanjeng Nabi niku menapa? Memang ini hadisnya apa rutubat pertama itu kurma muda yang manis ya. Qobla ayu solia. Kanjeng Nabi qobla ayu solia. Kanjeng Nabi sebelum sholat udah berbuka dulu, ini termasuk bagian dari ta'jilul fitri tadi ya. Runtutannya tadi. Kenapa Kanjeng Nabi aja apa? Buka dulu baru sholat. Ojo sholat dhisik. Setelah itu apa? Fa'ilam yakun rutubat ya fa'ala tamratin. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Nek situ kok enggak ada rutubat ya tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering ya. Lho nek gak ono meneh Kanjeng Nabi fa'ilam yakun ya hasanatin min ma'in. Nah, ya wis nganggo banyu lah kesunahan. Aja mangan dhisik ngombe dhisik ngoten nggih. Dawuh napa? Ayuftira ala tamrin wa illa yufama'u. Ngoten. Jadi hadis Nabi runtutannya seperti itu sehingga kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi seperti ini. Lho semamane langsung makan. Yo kesunahannya udah beda lagi nantinya. Boleh enggak? Ya boleh. Wasani utai kang kaping pindho termasuk bagian dari kesunahan yang keduanya nggih. Iku takhirus sahuri. Ngakhirake napa sahur. Akhir sahur niki malam ya kok lamun ora temibo fisyakin ing dalem apa mamang malam ya kok lamun ora temibo apa takhir sahur mau fisyakin ing dalem keraguan. Dan orang ngerti napa iki wis wektune piye tapi jelas nggih. Udah jelas kita waktunya udah imsaknya apa batasnya kita sudah tahu, kita akhirkan, itu termasuk bagian dari kesunahan. Wa yasunah hasil apa sahur biqolil akli wa syurbi. Sing ngombe sithik akeh masuk bagian dari kesunahan apa sahur, apalagi diakhirkan, diakhirkan gimana? Satu riwayat tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu itu pernah sahur bersama dengan Nabi. Sumaqoma ila sholati, bar sahur terus napa? Gang sedilok nglakoni salat. Qala qultu kam bainal adzani was sahur. Para sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kam bainal adzani was sahur. Tanya napa? Antara azan dan sahur itu ketika sudah selesai sahur, sampai adzan itu ada berapa jeda? Qala khamsina ayatan. Dijawab oleh Nabi sekitar 50 ayat membaca Al-Qur'an. Nah, itu kesunahannya. Mepet ya tetap boleh aja asal tidak sudah masuk waktunya adzan subuh. Wa bakiru al-iftar wa akhiru as-sahur. Termasuk apa? Kesunahan mendahulu apa? Mempercepat iftar dan mengakhirkan apa sahur. Nah itu. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku tarkul hajri. Ninggal omongan Allah. Al-fahishi. Ninggal jota, ninggal wes omongan sing dilewon larang dening Allah. Minal kalami sangka pengendikan al-fahishi kang kotor. Fayasunu mongko njaga sapa asaimu wong kang poso lisanahu ing lisane saim anil kadzibi sangka goro. Wal ghibati lar ghibah. Dijaga lisane sebab poso nggih. Lho nek gak poso ya sama, juga dijaga lisan jangan berkata kotor. Ngoten nggih. Jangan berkata apa yang fahisyah enggak boleh. Walaupun enggak puasa pun, apalagi puasa. Sehingga wanau dzal kasyatami misoi. Ana wong sing misoi ana sing napa? Ngejak rasan-rasan Wa in syatamahu, namun misoi hu ing wong sapa ahadun wong suci. Fal yakul monggo becik ngucap sapa wong marotene ing rong amban ausasan utawa kaping 3. Nanti jak rasan-rasan atau diajak apa?
wis ngumpat, bicara kotor. Ngucap wae ini soimun. Ini sak temen ingsun iku soimun wong kang poso. Berani mboten wonten. Dijak rasa-rasa karo tanggane, ibu-ibu lungguh-lungguh bareng ning emperan omah karo ligeh. Jak rasan-rasan ngomong ini soimun Bu, kula nembe poso. Poso Ramadan, poso no, poso sunah. Ben ora itu rasan-rasan. Bahaya rasan-rasan niku nggih. Apa ngejak napa? Jak fitnah. Ngomong ini soimun niku imma bilisanihi ana kalane kelawan lesane man kama qala An-Nawawi fil azkari au biqalbihi. Utawa ngucap kelawan atine. Karena tekan jero ati ini soimun sebab apa ngomong darani sombong. Dari takabur wah ngetok-ngetokno poso. Wis ngucap biqalbihi wae ini soimun. Artine ini soimun jero ati iku harus aja terus ngladeni lesane ngladeni napa fitnah utawa rasa-rasane meneng. Tapi atine napa krentek nek ini soimun sing iso nyegah sanggo apa awak dhewe rasan-rasan awak dhewe negara dan lain-lainnya kama naqalahu ar-Rafi'i anil a'immati wa yahrumulan haram apa siyamu khamsati ayyamil idani poso limone dina yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Pertama apa? Ini diharamkan ada puasa 5 hari ya. 5 hari. 5 hari ini yang pertama ada idani, ada id. Napa? Yaumi Idul Fitri wa yaumi Idul Adha. Yang diharamkan untuk menjalankan apa? Puasa. Haram. Ketika wayah Idul Fitri atau tidak apa dilarang untuk menjalankan puasa. Wa ayyamit tasyrik lan dina apa tasyrik. Tasyrik itu salah sah allati ba'da yaumin nahri ke. Jadi as-salasa allati ba'da yaumin nahri 3 hari setelah apa? Idul Adha. Itu ada 3 hari yang diharamkan untuk menjalankan puasa. Dan nggih. Jadi 5 hari ini memang tidak usah menjalankan puasa. Walaupun nanti puasanya kan ada puasa dalail khair, ada dalil Quran 1 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Berturut-turut terus. Nah, pas ini 5 hari ini memang tidak menjalankan puasa. Nikmat iftar ada pernah menjalankan apa? Puasa dalail Quran 1 tahun. Pas apa? Hari raya bahagia sekali. Bisa makan di siang hari. Wa yukrahulan dan makruhake tahriman kelawan makruh tahrim. Nah, tahrim itu makruh yang sudah mendekati keharaman. Tadi hukumnya haram yang pertama ini makruh, tapi makruhnya sudah mendekati keharaman. Apa saumu yaumi syaki? Poso dina syak. Dina sing ragu bila sababin tanpa ada sebab menjalankan puasa di hari ini yang tanpa ada sebab. Ono enggak sing menggunakan sebab ada nantinya. Ya taudi kang natarapi apa saumuhu posone wong. Wa asyara lan amai sar sawa al-musannifu giamun sabri ba'di suwarin. Ada sabab baik kira sabab. Artinya puasa di hari syak. Itu yang tidak diperbolehkan. Artinya makruh tapi makruhnya sudah mendekati keharaman, tahriman nggih. Illa ayyufa illa ayyufiqo. Coba ingin nyocoki sapa wong adatan ing adat. Lahu maring ya musyak. Fita tawu ing dalem kesunahane saum kaman kaya dene wong adat kang biasa akeh iman apa siyamu yaumin wa iftaru yaumin ya puasa apa Daud 1 hari puasa besok tidak puasa lagi terus iftar lagi ini puasa Daud fa wafaqa mongko nyocoki sapa wong saumahu ing posone man yaum syaki ing dalam dina syak bertepatan pada hari syak lagi enggak apa-apa karena ada sebab ngoten nih walahu siyamu yaumis syaki aidan an qada'in wa nadharin. Hari syak itu hari apa? Yaumus syak huwa yaumus salasina min sya'ban. Yaumus syak itu hari yang diragu apa yang dalam kategori keraguan di situ adalah yaumus salasina hari ke-30 min sya'ban. Besok besok sangko apa bulan Sya'ban nggih. Ketika bulan Sya'ban kita hari ke-30 ini idza lam yura al-hilalu. Lah, ini kategori ini ketika memang hilangnya sudah apa tidak diketahui.
hilangnya tidak diketahui lailataha. Ketika nggak diketahui maka di sini termasuk apa? Yamusyak. Maka tidak usah puasa kecuali memang ada sebab. Ngoten nggih. Waman utai sapane wong iku wati sapa wong jima finahari Ramadan ing dalem rinane bulan Ramadan. Ono wong jima ning dalem rinane bulan Ramadan. Nah, dalu enggak masalah iki sing rinane kae. Nanti pagi hari sampai sebelum iftar. Halakaunihi hale tingkah anane man iku amidan iku jarak fil farji ing dalam farji. Yo sengaja ing dalam farji. Wa hale utaiman iku mukallafun iku mukallaf. Bisaumi kelawan poso. Ketetapan hukum untuk menjalankan puasa, bahkan dia puasa. Wa nawalan niat sapa wong minalaili sangka wong ini. Wa utawi maniku alfimun wong kang dosa bihadzal wata'i kelawan ikilah wati. Li ajali somi krana arahe poso. Dosa nggih. Bojone dhewe bojone diawone bojone wong liya. Walaupun istrinya sendiri tetap dosa karena dalam keadaan puasa dari bulan Ramadan. Ora cuma dosa tok, fa'alihi mongko iku wajib ing atase man al-qadha utahe ngondoi mengko wajib ngondoi ketika dia menerjang larangan ini wal kafaratu lan bayar kafarah. Berat kafarah wa huya ahli utawi kafarah iku idku raqabatin merdekake budak mukminatin kang mukmin. Wonten mboten? Sekarang budak enggak ada. Larang. Karena budak enggak ada. Oh ibatin usahi salimatin minal uyubi al mudarrati. Budake kudune budak sing selamat sangko cacat. Iso bergawe. Budake. Yo nek iki fa ilm yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing raqabah. Wajan budak sekarang udah enggak ada nggih. Ya fasya musyahara ini mongko napa? Poso 2 wulan. Gara-gara nerjang 1 hari di bulan Ramadan jima tadi ya sama istrinya ya. Dia membayar kafarahnya itu apa? Siyamu syahra ini mutatabi'aini. Beruntut. Jadi puasanya langsung sampai 2 bulan berturut-turut. Wih berat meneh wong poso sak wulan ya. Kadang napa? Malah diterjang iki kafarah bayar 2 bulan. Nah. Fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa wong sama huma ing poso syahra ini mutatabi'aini. Fa ta'amu sitina mongko aweh mangan wong suwida. Apane miskinan wong miskini. Yo aweh mangan wong suwida, wong miskin iki rada ringan nggih. Nah sugih ya ngerti duwe apa duit akeh langsung yo enggak harus yang pertama dulu itku raqabatin. Runtut kok ono yo poso ini mutatabi'aini. Lho iki tuntut ini dulu. Wis gak kuat. Lah kene apa itamu sitina miskinan. Au fakiron. Ngoten. Likuli miskinin iku tetep kedue saben-saben wong miskin mudun tasamut. Ai masang berkaya jisi kang nyukupi apa mafi sedekatil fitri ing dalam sedekah fitri. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong andil jami sanga sekabehane ku apes ora iso apa-apa. Istaqarat mau tetep apa kafaratu kafarah tetep iji anjek satu tanggungan yang harus dipenuhi ya. Fi zimati ing dalam tanggungane wong. Satu ketentuan memang harus dijalankan. Fa idza qadara mau lamun mampu sapa wong ba'da zalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono apa ajaza mau an hasalatin an khosalatin min hiswali kafarati yufa'alaha mongko agawe sapa wong ha ing kafarah dikandekne wis sugih wis mampu ya nglakoni apa sing dadi tanggungan kafarah itu. Ya agak repot ya. Usahakan jangan sampai jima atau melakukan sesuatu di bulan Ramadan itu, gak usah. Kita ingat sejarah besar ketika Nabi memang hukum itu kan memang pertama berat, tapi ya ada rukhsahnya lah seperti itu. Kita tahu diriwayatkan Nabi Hurairah
bainama nahnu julusun dan Nabi. Para sahabat duduk bersama dengan Nabi. Idzan ja'ahu dan rajulun. Suatu ketika ada rajul ini dari Badui, dari sahabat yang tidak sekelas Abu Bakar ya. Ini datang faqala matur sama Rasulullah. Ya Rasulullah, halak tuh, wah rusak Kanjeng Nabi. Qala malaka, apa yang terjadi padamu? Napa kowe ngomong halak tuh rusak Qala faqatu ala imraati. Gus Kanjeng Nabi niki lho kula malah napa nglakoni perkara karo bojoku Kanjeng Nabi. Wa ana shaimun fi Ramadan Kanjeng Nabi. Lho iki bulan Ramadan Kanjeng Nabi kula nggih poso. Nggih siam Kanjeng Nabi tapi kula nglakoni faqatu ala imraati. Terlanjur menjalankan sesuatu itu jima sama istriku Kanjeng Nabi. Apa niki sahabat didengarkan pada siapa? Abi Hurairah dan lainnya. Cerita dari siapa? Seorang rajul ini. Kok apa Kanjeng Nabi dawuh pripun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun tangel di hal tajidu raqabatan. Kowe duwe budak apa ora? Tu'tikuha. Nanti budak bebas no. Artinya ini adalah satu kafaroh yang harus ditempuh ketika menjalankan satu dosa atau jima di syahri Ramadan. Nanti budak bebas ke. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngoten nggih. Qala lah. Mboten Kanjeng Nabi kula mboten gak ada budak. Lho, nanti budak ya. Kanjeng Nabi napa dawuh meneh? Pripun? Qala fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'aini. Dawuh Kanjeng Nabi, nek ngono ndak ora nanti budak kowe mampu. Poso 2 bulan berturut-turut. Bingung niki napa? Sahabat iki mau bar matur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula mawon sak wulan nerjang apa neh poso 2 wulan Kanjeng Nabi. Kola lah mboten Kanjeng Nabi kula mboten kiat nek poso 2 bulan berturut-turut. Ngoten Kanjeng Nabi iki kola hal tajidu id'amu siddina miskinan. Kanjeng Nabi dawuh nek ngoten kowe duwe napa iso gak menehi mangan wong swidak wong miskin utawa fakiran. Ini malah bingung meneh nek rajul niki kola lah mboten Kanjeng Nabi nggih mboten saged kula marangi napa mangan wong swidak. Famakasana Nabi terus kendel meneng iki piye nglakoni salah ngoten nggih. Dikon napa bebas ke budak mboten sanggup disuruh napa puasa 2 bulan sing mutatabi ini mboten kiat. Kon ngasih makan wong swidak juga lah. Kendel Kanjeng Nabi makasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uti Nabi tamron qala khudha. Dawuh karo napa rajul wau nih ana kurma khudha jupuk ngoten. Kon jupuk kurma niki fatasoddaq bihi. Ini wis sedekahno kurma iki sedekah kanggo wong-wong. Wong lanang iki pancen aneh. Kola arrojul sampai matur malah karo Kanjeng Nabi alayya afqaru minni Gusti Kanjeng Nabi. Satu desa niki satu apa Korea niki ora ono sing fakir saliyane aku Kanjeng Nabi. Ini luar biasa wis fakir wis nganu nglakoni itu tapi Kanjeng Nabi napa masyaallah. Matur nek aku sing paling fakir faldhohikaan Nabi. Kanjeng Nabi mesem gujeng. Ndungu ceritane apa sahabat iki mau sumakola atimhu ahlaka ya wis Nabi masyaallah atimhu wis meni mehno panganan iki nggih kanggo ahlimu keluargamu. Wis takon karo keluarga wis kok wong miskin meneh saliyane napa keluargane ya wis mun runtutan atas mekaten ngati-ngati nggih termasuk pancen larangan tidak boleh menjalankan ini di hari Ramadan. Ngoten nggih. Likuli yaumin mudun. Bodhi mau. Wa syaihu al-haram. Wa manut sapane wong mata iku kapundhut sapa men. Wa alihi lan ing atase man. Siyamun utai poso min Ramadan sanga bulan Ramadan.
Jadi ana wong sing ninggalake poso bi udrin kaman aftara bihi limaradin aw lam yatamakkan min qada'ihi. Jadi ada orang yang mempunyai tanggungan puasa. Likuli yaumin muddun ay ta'amun. Jadi ngasih ata'ama anhu likuli yaumin muddun. Ketika dia punya tanggungan. Wa syaikhu tasya'al haramu kang pikun ida ajazala. Yang dalam nalikana apa sapa wong anis somi sanga poso. Yuftiru monggo kena moka sapa wong. Wa itu imulan kena aweh mangan sapa wong an kuli yaumin sanga saben-saben sedina mudan ing samut. Wal hamilu utai wong kang hamil. Nah ini ketika ada apa syaharom, ada wong tua enggak kuat untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk iftar dan juga memberi apa makan kepada likuli yaumin mudan, tiap hari satu mud. Wal hamilu utai wong kang hamil wal marodulan wong kang loro. Wal murdi ulan wong kang nyusoni. In khofata lamun kuwatir sapa karoni hamil kala murdi ala anfusihim ing atase awak dhewe hamil lan murdi aftarota monggo kena moka sapa hamil lan murdi wa alaiha ing atase hamil lan murdi al qada utai ngondo. Lah ini ada pembahasan yang kemarin kita sampaikan, ada orang hamil atau orang yang nyusoni nggih. Ketika dia khawatir pada dirinya wa alaiha al qada. Dia khawatir hamil dan murdi tersebut wa alaiha al qada. Dia kewajiban untuk mengqadai. Aw wa in khafata ala auladihima, dia khawatir pada anaknya ya. Aftarata wa 'alaiha al-qada'u wal kafaratu an kulli yaumin mudun. Nah, ini perbedaannya. Ketika ada orang yang dia khawatir pada anaknya sendiri, maka dia harus membayar kafaroh setiap hari satu mud dan juga mengqadainya. Kalau dia khawatir dirinya sendiri, berbeda. Dirinya sendiri bersama anaknya itu dia cuma mengqadai saja. Tapi kalau khawatir pada anaknya saja, maka dia membayar kafaroh dan mengqadai. Yang terakhir, wal musafiru safaron tawilan yuftironi wa yubdiyani. Ketika ada orang musafir yang dalam keadaan berpergian jauh, artinya dalam keadaan boleh untuk mengqosor atau menjamak, maka juga diperbolehkan untuk iftar, diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak puasa karena dia bepergian. Tapi dia nanti harus mengqadainya. Nah, gitu ya. Ini sekilas untuk pembacaan kita Fathul Qorib. Bisa diteruskan dalam komunikasi Mas Sofi. Iya, dan Mitra Pas, monggo silakan untuk Anda. Ini pembahasan yang sangat menarik Mitra Pas. Ibadah kita bersama, ibadah puasa nanti di bulan Ramadan. Dan monggo silakan untuk Anda yang ingin bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999901 juga telepon di 0295385877. Baik, kita buka line telepon interaktif yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Di Juana, Mas. Anjir, gimana? Ya, mau menanyakan Pak Ustadz, ada dua hal yang berkaitan soal puasa gitu. Yang pertama tadi mengenai hari yang meragukan ya Pak Ustadz. Nah ini terkadang di Indonesia ini kan ada, misalnya menjelang hari raya gitu, itu kan ada dua hari raya yang berbeda. Misalnya ada yang lebih dulu menjalankan hari raya, ada yang nanti gitu Pak Ustadz. Nah ini apakah termasuk hari yang meragukan juga gitu Pak Ustadz? Di sisi lain ada yang sudah berhari raya, tapi ada juga yang masih berpuasa seperti beberapa waktu yang lalu gitu Pak Ustadz. Okay. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di bulan Ramadan itu ada yang memberikan takjil dari orang non-muslim, itu bagaimana Pak Ustadz? Terkadang ada pembagian aja juga dari tempat ibadah agama lain sebagai bentuk toleransi gitu Pak Ustadz. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang pertama. Ya musyak itu ada yaumus salafina min Sya'ban ya. Bukan di hari 30 dalam bulan Ramadan, bukan ya. Tapi ini masuknya adalah masuk 30 di bulan Sya'bannya sebelum menjelang Ramadan, bukan sebelum menjelang Idul Fitri, bukan itu ya. Sehingga nanti keraguan ini yang memang di Indonesia ada dua perbedaan. Kalau ada yang sudah menjalankan puasa, ada yang tidak, ada yang belum menjalankan puasa. Ya inilah termasuk yaumul syak. Terus bagaimana kita mengikuti ini? Kalau memang kita mengikuti yang hari puasanya besok seandainya, maka hari inilah termasuk yaumul syak. Seperti itu. Kalau kita mengikuti yang puasanya hari ini, berarti yaumul syaknya itu adalah hari sebelumnya. Sehingga ini kategorinya adalah
yaumil thalasina min Sya'ban, bukan pada akhir dari bulan Ramadan untuk menjelang Idul Fitri dalam hari raya, bukan, tapi sebelum masuk bulan Ramadan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, masalah iftar dikasih oleh non muslim atau siapapun yang memberikan, kita ada dua kategori. Kalau memang itu tidak termasuk hayawan yang disembelih ya, kita tidak ada keraguan di situ. Kalau kita dikasih semuanya takjilnya itu kolak atau bubur, nggak masalah, boleh saja kita ambil kita untuk iftar. Nah, tapi kalau itu yang berbentuk sembelihan, ini kita lihat dulu. Kalau memang itu kita tayin, kita tahu bahwasanya itu yang menyembelih adalah orang muslim, ya, orang muslim yang menyembelih, atau yang menyembelih itu orang yang memang dihalalkan untuk kita makan, ya maka nggak masalah. Tapi kalau kita ada keraguan di situ, wah ini penyembelihannya dengan cara Islam atau enggak, ya monggo kita ikhtiyat, itu berhati-hati. Walhasil intinya ketika dikasih iftar untuk berbuka puasa, monggo tidak masalah. Yang penting di situ benar-benar makannya adalah makanan yang halal. Kalau sudah jelas itu makanan yang haram, seandainya orang non muslim yang memberikan dan kita tahu itu adalah yang diharamkan secara Islam, ya maka kita hindari untuk kita konsumsi. Saya kira itu Mas. Iya, karena memang ini fenomena di Indonesia saat bulan puasa ini rame-rame begitu atas nama toleransi lah seperti itu, dan saudara-saudara kita yang non muslim itu juga beramai-ramai begitu untuk menyemarakan atau juga memberikan takjilan begitu Ustaz. Ya, yang pasti kita kalau memang kita ikhtiyat, kalau memang itu ternyata ayam atau kambing, kita lihat dulu lah. Kalau memang itu yang menyembelih itu orang Islam, nggak apa-apa kita konsumsi. Kalau jelas-jelas ta'yin bahwasanya itu memang halal untuk kita konsumsi, seperti itu. Nah Ustadz, ini penekanan dari yang Yaumus Syak itu tadi Ustadz, berarti memang kita bagaimana kita keyakinan kita nanti kita puasa ikut yang mana. Nah itulah menjadi awal dari Ramadan kita Ustadz ya. Iya, karena perbedaan ini ya nggak bisa kita salahkan satu sama lain, karena masing-masing punya dasar yang memang yang disahkan juga. Ada yang ru'yah, ada yang hilal, sehingga ya nggak masalah. Ini memang diperbolehkan itu. Nah, untuk Anda juga mitra pas yang sudah bergabung, ini yang nggak mau disebutkan namanya Ustadz, ini bertanya tentang tadi yang sempat kita ulas begitu panjang. Ustadz, bercengkrama dengan istri yang sampai membatalkan puasa itu yang seperti apa nggih, dan apa batas-batasnya? Matur nuwun. Bercengkrama sama istri yang membatalkan puasa, satu kategorinya adalah perkara yang membatalkan puasa kemarin, ya. Perkara yang batal puasa kemarin yang kita sebutkan mulai sampai inzal, ya. Inzal itu membatalkan puasa. Kalau hanya sekedar ciuman atau apa, itu asal tidak sampai inzal maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita timbul syahwat kita, itu sudah pembahasan yang baru, artinya bisa mengurangi pahala puasa kita. Tapi tidak sampai membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang kita sebutkan kemarin mulai makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian yang masuk kategori ketika bercengkrama dengan istri itu intinya adalah inzal satu, kemudian jima. Yang kedua ini yang lebih parah lagi, ketika nanti jima maka di samping dia mengqadai dan juga dia membayar kifarah. Itu kalau sekedar hanya pegangan atau gandengan atau cubit-cubitan, ya itu nggak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau masalah kita nanti syahwat, ya kan kita dilarang untuk syahwat, walaupun sama istri pun nanti jangan sampai keluar syahwat seperti itu. Dan walaupun syahwat kita terhadap istri pun sebenarnya juga halal, namun juga saat bulan Ramadan harus dibatasi. Nah itu kuncinya. Untuk yang juga sudah hadir, terima kasih ada Mas Adib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar keterangan yang menerangkan bahwa ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk niat puasa pada malam pertama bulan puasa atau malam tanggal 1 Ramadan, berniat selama 1 bulan penuh. Nah ini bagaimana Ustadz, mohon tausiahnya. Ya, untuk kaul yang mengatakan bahwasanya ketika niat puasa di bulan Ramadan, kita sudah niati satu untuk syahri Ramadan, ya, untuk semua pada bulan Ramadan. Ini memang ada kaul yang mengatakan hal semacam ini. Ya, ini tujuannya satu, untuk mengantisipasi ketika kita tidurnya kelantur dulu ya. Ketika dia setelah maghrib terus isya dia belum niat terus tidur, ternyata dia tidak sahur, dia bangun kelantur sampai pagi hari dia belum niat puasa, karena dia sudah
berniat lebih dulu yang di awalnya itu, yang di awalnya ketika dia udah niat, ini memang dimakfu, artinya diperbolehkan menjalankan puasa karena dia sudah menjalankan niat di awal Ramadan. Tapi yang masyhur, yang ittifaq ulama, memang kalau puasa niatnya harus likuli yaumin. Setiap hari kita harus niat di malam hari untuk menjalankan puasa. Terus seandainya yang tadi yang tanya tentang ini, monggo boleh berniat di awal, tapi nanti setiap hari pun harus niat. Setiap hari harus niat kalau kita tidak ketiduran. Seperti itu. Itu untuk mengantisipasi ketika nanti ketiduran, oh ternyata niat yang pertama tadi sudah memperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi saya bilang lagi, ini kaul yang masyhur adalah niatnya harus setiap hari dan setiap malam, seperti itu. Iya, dan lagi-lagi namanya fikih itu kan banyak kaul begitu Ustaz ya. Dan mengenai hal ini juga banyak juga masjid-masjid ataupun juga musola yang para yainya juga melaksanakan dua hal ini Ustadz, untuk berniat selama 1 bulan penuh, namun juga disusuli dengan niat setiap malamnya. Dan untuk yang juga sudah hadir juga, ini ada Mas Halim. Ustadz, mohon keterangan mengenai keutamaan tidurnya orang yang berpuasa. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Ustadz. Dengan itu kan memang ada namus so'im ibadah tuh. Nah, ini puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa itu bagian dari ibadah. Kita saja ketika kalau tidur tidak puasa ya, tidur saja diniati tarkul ma'asi, itu bagian dari ibadah. Kita tidur biasa ini sore siang-siang mau tidur, diniati tarkul ma'asi, kita meninggal kemaksiatan. Karena kalau kita keluar pakai motor, kita lihat lawan jenis, atau kita bahkan melakukan sesuatu yang maksiat, ini kan dosa. Sehingga tidurnya saja termasuk bagian dari ibadah. Apalagi tarkus so'im, somu so'im, naumu so'im, ibadah. Iya, masuk pada ibadah. Artinya ibadah itu dia meninggalkan satu kemaksiatan, dia beribadah kepada Allah. Memang itu ada yang menjelaskan hal semacam itu. Apalagi tasbih fi Ramadan. Kita membaca tasbih di dalam bulan Ramadan, dilipat-lipatkan gandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terus gimana Pak Ustadz kalau gitu tidur terus? ya tidurnya sudah mendapat suatu pahala itu, apalagi kalau kita bertasbih, apalagi kita membaca Al-Quran, apalagi kita sedekah. Nah itu ya jelas lebih banyak lagi daripada hanya sekedar tidur itu. Iya, tapi kalau memang dasarnya tukang tidur ya Ustaz ya. Ya, masalahnya pernah dulu kan kemarin tuh kalau di Mesir itu kan kalau malam pasti jarang yang tidur, sehingga tidurnya itu menjelang setelah subuh gitu. Terus tidur terus sampai menjelang asar, baru bangun terus sholat zuhur. Wah, ini kan ya, puasanya dia cuma sebentar diisi dengan tidur aja. Iya, tidur menjelang asar dia sholat duhur, kemudian bangun udah mau maghrib. Ini yang ya lumayan tidak maksiat lah seperti itu. Iya. Nah, tentu juga kultur itu juga berbeda ketika juga sudah di Indonesia, sudah mempunyai kewajiban yang lain, kan nggak bisa seperti itu, Ustaz. Itu hanya ya sebagian lah, ada yang seperti itu. Iya. Dan Ustadz, ini waktu kita tinggal 1 menit, saya kira juga untuk kesimpulan cukup, monggo silakan. Ya, terima kasih untuk kajian sore hari ini. Alhamdulillah, walaupun kita belum masuk bulan Ramadan, paling tidak kita sudah mendapatkan salah satu keilmuan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.